Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dengan bersama kita membahas tentang ilmu al-faraid dan atau ilmu al-mawaris. Di dalamnya kita belajar tentang siapa saja yang termasuk golongan ahli waris, jika ada keluarga kita yang wafat, siapa saja ahli warisnya dan berapakah jatah setiap ahli warisnya gitu. Dan siapa sajakah yang mendapatkan baki? Siapa yang mendapatkan baki di antara golongan asobat yang ada gitu ya. Dan kita masuk ke halaman 13 gitu, teman-teman bisa dilihat kitabnya halaman 13 bab keempat tentang ashabul furud, tentang ahli waris al-furud, golongan al-furud. Kita ingin bahas tentang jatah warisan mereka. Jatah warisan mereka itu ada berapa? Kemarin kan golongan al-furud ada 11 gitu ya, ada suami, istri, ibu, ayah, kakek, nenek dan seterusnya. Maka berapakah jatah warisan mereka masing-masing gitu. Nah, kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Kita hanya membahas tentang satu saja, yaitu jatah warisan suami gitu. Nah, lihat teman-teman, fokus. Ini membutuhkan kefokusan. Jadi yang pertama suami itu mendapatkan 1/2 setengah. Kapan? Jika tidak ada keturunan far'un waris, tidak ada keturunan. Si mayit tidak memiliki keturunan. Nanti penjelasannya sebentar. Suami mendapatkan 1/4. Jadi dia kalau tidak dapat 1/2, maka dia dapat 1/4. Kapan dapat 1/4? Jika ada keturunan, gitu ya. Jadi ingat saja, suami dapat 1/2 kapan? Jika si mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada keturunan atau far'un waris. Kalau suami dapat 1/4 kapan? Jika ada keturunan. Nah, tulisannya begini teman-teman. Misalnya suami. Di sini suami, kan gitu ya. Ada 2 bagian. Gitu. Yang pertama dia dapat 1/2. Yang kedua dia dapat 1/4 gitu. Nah, kapan suami dapat 1/2 atau 1/4? Nah, 1/2 dulu kita bahas. Kapan suami dapat 1/2? Jika tidak ada, kita hapus. Jika tidak ada keturunan. Keturunan siapa? Si mayit. Gitu. Jadi misalnya kan ini suami nih, siapa yang wafat nih? Yang wafat misalnya, ya istri wafat, istrinya yang wafat. Istri wafat. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya suami, gitu. Suami dia, suami si istri ini nih. Maka suami dapat berapa? Ada 2 tuh. Pertama 1/2, yang kedua 1/4. Kapan dapat 1/2? Jika tidak ada keturunan nih si istri ini, istri dengan suaminya tidak memiliki keturunan, tidak ada keturunan. Maka suami dapat 1/2. Nah, keturunan yang dimaksud di sini adalah misalkan istri ini baik dari mereka, istri dengan suaminya ini memiliki keturunan, jika tidak maka 1/2. Atau si istri ini sebelumnya menikah dengan seorang suami, gitu kan? Suami. Keluarlah hasil di sini anak. Ada anaknya gitu ya. Maka suami yang ini wafat nih, gitu kan? Suami ini wafat. Kemudian si istri ini menikah dengan suami yang baru, yaitu yang di sini suami yang barunya. Nah, kemudian tiba-tiba istri yang ini wafat, gantian, dia yang wafat nih sekarang. Nah, karena dia kan punya keturunan nih, si anak ini ya kan, dari suami sebelumnya, maka si suami ini dapat berapa? Karena ada keturunan, maka suami dapat 1/4. Kalau tidak ada keturunan, suami dapat 1/2. Nah, gitu teman-teman pembahasannya. Jadi ini kita kembali, tidak ada keturunan mayit. Kalau 1/4 ada, gitu, ada keturunan si mayit. Nah, contoh penyelesaiannya gimana? Nah, gini, tolong perhatikan contoh penyelesaiannya. Jadi kan ini suami dapat 1/2 atau 1/4. Kita contoh yang 1/2 terlebih dahulu. Misalkan ada yang wafat meninggalkan ahli warisnya adalah suami si mayit, dan misalnya kakek gitu ya. Maka mereka dapat berapa warisan? Nah, cara ngitungnya begini teman-teman. Tolong dibikin kolom seperti ini, gitu ya. Nah, kita jawab, suami dapat berapa di sini? Suami dapat di kolom ini dapat 1/2. Kenapa 1/2? Karena ahli warisnya cuma 2 doang ini. Tidak ada keturunan. Dapat 1/2 kenapa? Karena tidak ada keturunan si mayit. Mayit ahli warisnya yang meninggalkan tuh istri. Gitu ya, meninggal istri nih. Ahli warisnya suaminya, yang kedua kakeknya, cuma ada 2 doang. Enggak ada keturunan, enggak ada iben, anak laki-laki atau binti, anak perempuan, enggak ada nih keturunan si mayit ini, si istri ini. Maka suami dapat 1/2. Kenapa? Karena tidak ada keturunan si mayit. Nah, kakek dapat berapa? Kakek dapat sisa. Ini kan sekarang kita pembahasannya suami ya. Suami dulu 1/2. Kalau kakek ya pokoknya selain yang kita sebutkan di sini, maka dia dapat baki, dapat sisa. Baki. B itu baki. Maksudnya B itu baki, artinya sisa. Nah, setelah itu gimana rumusnya? Rumus setelahnya adalah kita menentukan rasul masalahnya di sini nih.
kemarin tadi sudah kita bilang harus dihafal 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, ini rasul masalah, kepala masalah. Dia yang harus ditulis di tempat ini gitu. Bagaimana cara memilihnya? Dia pilih harus kita pilih salah satunya. Pilihlah dari sini pilih angka yang paling kecil, kemudian bisa dibagi ke bilangan penyebut yang ada. Ini kan ada 1/2, 2 bilangan penyebutnya. Maka jumlah yang mana nih? Angka yang mana nih di antara ini semua? Yang paling kecil dan bisa dibagi ke angka 2 ini. Jawabannya adalah nomor 2, angka 2. Itu rasul masalah. Itulah rumus mencari rasul masalahnya berapa. Maka kita langsung selesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, 1/2 kali 2. Caranya 1 kali 2, 2. 2 bagi 2, 1. Maka suami dapat 1 panah. Nah, sisanya berapa panah ini? Baki kan sisa tuh artinya, kakek. Maka sisanya 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Gitu teman-teman. Contoh berikutnya. Misalnya contoh berikutnya. Ada yang wafat, istri wafat, meninggalkan suami, ahli warisnya suami. Kemudian yang kedua, paman. Nah, jadi ahli warisnya cuma 2 tuh. Suami dan paman. Suaminya dan pamannya gitu. Otomatis siapa yang meninggal di sini? Yang meninggal istri gitu kan. Istri meninggal, ahli warisnya cuma 2. Suaminya dan pamannya. Pamannya dari jalur ayah gitu. Kalau dari jalur ibu tidak dapat. Maka suami dapat berapa panah, teman-teman? Suami dapat 1/2. Kenapa 1/2? Karena tidak ada keturunan di sini, ahli waris keturunan mayit nggak ada. Ahli warisnya cuma suami dan suaminya si mayit dan pamannya si mayit. Tidak ada keturunan si mayit. Keturunan itu siapa? Seperti ibn, anak laki-lakinya si mayit, nggak ada di sini. Bintinya juga nggak ada di sini, atau cucunya nanti dari anak laki-laki kan nggak ada tuh, nggak disebutkan ya. Yang disebutkan cuma 2 doang. Jadi ahli warisnya cuma ada suami dan paman gitu. Maka suami dapat 1/2. Kenapa? Karena tidak ada keturunan. Maka paman dapat berapa? Paman seperti itu dapat baki, itu sisa. Itu. Maka rasul masalahnya di sini berapa? Rasul masalah di sini berapa? Angka 2. Kenapa angka 2? Karena dia adalah angka yang paling kecil di antara ini semua yang bisa dibagikan ke semua bilangan penyebut yang ada. Di sini kan cuma 1 doang. Maka angka 2. Kita hitung lagi bagaimana cara ngitungnya untuk dapat panahnya. Suami 1 kali 2, 2. 2 bagi 2, 1. Maka suami dapat 1 panah, maka paman dapat baki. Berapa sisa panah yang ada? Ini kan totalnya kan 2 nih panahnya nih. Si suami 1. Sisanya berapa? Ya 1 gitu. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Udah sampai seperti aja penyelesaiannya, teman-teman. Gitu. Contoh lagi yang ketiga nih, biar sampai paham benar. Misalnya contoh ada yang wafat. Istri wafat. Ahli warisnya pertama suami. Kemudian yang kedua ada siapa? Keponakannya. Atau siapa di sini misalnya Akh itu adalah saudara laki-laki kandungnya si mayit, golongan asobat yang dapat baki. Akh itu saudara laki-laki ya. Akh itu adalah saudara laki-laki. Kalau kak di sini itu kandung, saudara kandung, dapat golongan asobat, dapat baki. Maka jawab di sini pertanyaannya, si suami dapat berapa? Dapat 1/2 gitu. Kenapa dapat 1/2? Ya karena warisannya cuma ini doang. Cuma ada suami dan tidak ada far'un waris. Nih lihat ke sini. Dapat 1/2. Kenapa? Jika tidak ada keturunan mayit. Si istri ini yang meninggal istri nih. Ahli warisnya cuma ada 2 doang nih, suami dan gitu kan. Maka si suami dapat 1/2 karena si mayit tidak memiliki keturunan gitu dari suami yang ini ataupun dari suami yang sebelumnya sudah wafat. Nah, kandung dapat berapa? Dapat baki. Karena dia golongan asobat, dapat sisa gitu ya. Nah, maka di sini berapa rasul masalahnya? 2. Kenapa 2? Karena dia adalah angka yang paling kecil dari yang ada dari teman-teman itu yang bisa dibagikan ke bilangan penyebut. Maka kita hitung, suami dapat berapa panah? 1 kali 2, 2. 2 bagi 2, 1 gitu ya. 2 bagi 2, 1 panah. Sisanya berapa? 1 panah. Maka ini kalau dijumlah ini tambah ini sama dengan 2 gitu. Nah, selesai. Gitu, teman-teman. Nah, ini jatah suami yang pertama gitu. Bisa di-screenshot dulu, teman-teman. Silahkan di-screenshot dulu karena ini akan saya hapus. Ini saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke. Silahkan teman-teman di-screenshot terlebih dahulu gitu buat murojaah. Sudah, teman-teman, sudah di-screenshot. Oke, kita akan hapus. Kita akan masuk pembahasan yang 1/4. Suami kapan dapat 1/4? Kita hapus. Bismillah.
Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus. Kita hapus. Nah, baik. Sekarang kita hapus gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Suami dapat 1/4 gitu. Gimana? Misalnya contoh, ada yang meninggal, istri yang meninggal gitu ya. Seorang istri meninggal, ahli warisnya yang pertama misalnya ahli warisnya suami. Gitu ya. Suami dan misalnya di sini Iben itu apa? Iben anak laki-lakinya gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bikin kotak-kotak seperti biasa, teman-teman. Tolong dibikin kotak-kotak gitu ya. Nah, berapa jatah waris suami gitu? Nah, suami dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Nih lihat. Gitu. Dapat 1/4 kapan? Jika ada keturunan mayit gitu. Misalkan di sini ada Iben nih. Iben kan anak laki-lakinya si mayit, si istri ini. Gitu ya. Baik anak dia dari suami sebelumnya atau anak dia dari suaminya yang ini gitu. Jadi sang istri meninggal. Ahli warisnya cuma 2. Yang pertama suaminya dan yang kedua Ibennya. Iben itu anak laki-lakinya gitu. Maka dalam kasus seperti ini suami dapat 1/4 gitu ya. Kenapa? Karena ada keturunan nih si Iben gitu. Maka Iben dapat baki atau artinya sisa. Maka berapa rasul masalah di sini? Rasul masalah di sini berapa? Lihat ke sini. Angka berapa di antara yang ada ini? Yang paling kecil yang bisa dibagi ke bilangan penyebut yang ada gitu. Kalau ada 1 ya bisa dibagi ke bilangan penyebut itu. Kalau ada 2, ada 3, maka cari angka yang bisa dibagi ke semua bilangan penyebut itu yang ada. Karena ini cuma ada 4 doang, nomor bilangan penyebut 1/4 doang, maka kita pilih yang angka 4 ini gitu. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? 1 kali 4, 4. 4 bagi 4, 1 gitu. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3 gitu ya dari 4. Maka 3 tambah 1 sama dengan harus 4 gitu teman-teman. Nah, suami di sini dapat 1/4. Kemudian contoh berikutnya. Ada yang meninggalkan suami gitu ya. Ahli warisnya istri meninggal, ahli warisnya pertama suami. Kemudian di sini ada Iben tuh anak laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit, cucu laki-laki si mayit dari anak laki-lakinya si mayit. Nah, kemudian kita lihat bagaimana penyelesaiannya ini. Ini cucunya si mayit, yaitu si istri. Maka suami dapat berapa? Jawabannya adalah suami dapat 1/4. Kenapa 1/4? Ini karena ada keturunan si mayit ini, si Iben, keturunan si mayit. Iben dapat berapa? Cucunya si mayit dapat berapa? Baki, dapat sisa. Maka berapa di sini rasul masalahnya? Rasul masalahnya 4. Karena dia adalah jumlah yang paling kecil dari jumlah yang ada, angka paling kecil dari angka yang ada ini yang bisa dibagikan ke semua bilangan penyebut yang ada gitu. Maka suami dapat berapa panah? 1 kali 4, 4 bagi 4, 1. Sisanya berapa panah? 3 gitu. Maka 3 tambah 1 ini harus 4 gitu. Toy mumtaz jiddan. Nah, maka itulah teman-teman jatah warisan suami gitu ya. Dia kalau nggak dapat 1/2, maka dia dapat 1/4. Silakan di screenshot terlebih dahulu teman-teman. Jika sudah, maka kita cukupkan majelis kita dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.